sampai ke pelosok dunia. Wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Tidak terasa sudah 1 tahun lebih kita melakukan ibadah online. Dan Kak Emi lihat hari ini wajah-wajah yang penuh semangat mengikuti ibadah online hari ini, yaitu hari Minggu, tanggal 12 bulan September tahun 2021. Wow, siapa yang sudah mandi? Siapa yang sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Wah, semuanya sudah siap. Baik, yuk Kak Emi mau ajak kalian semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Ku nyanyi senang. Kunyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Kunyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Kak Emi akan ajak adik-adik semua untuk berdoa memulai ibadah kita hari ini. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari semuanya Kakak Emi ajak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bagaimana Tuhan sudah memberikan kami udara yang segar pagi ini, matahari yang bersinar dengan cerah, dan juga suasana pagi minggu ini yang begitu penuh semangat, sehingga kami bisa Tuhan izinkan kembali untuk mengikuti ibadah online IHMPA. Tuhan berkati kami semua ya, adik-adik semua ini, kakak-kakak juga, papa mama kami, orang tua kami juga Tuhan berkati, supaya dalam ibadah minggu kami semua hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dalam lindungan Tuhan. Kami juga memberkati teman-teman kami yang mungkin masih belum semangat untuk ibadah. Mari Tuhan buka hati mereka untuk mereka mau rajin untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
kita akan membaca Mazmur. Nah, sebelum kita membaca Mazmur, kami akan ajak kalian untuk menyanyi sebuah lagu, yaitu Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Kita akan membaca Mazmur hari ini dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 5. Alkitab KMI Mazmur 20 itu ada di halaman 590. Nah, siapa yang sudah menemukan Mazmur pasal 20? KMI akan bacakan buat kalian ya, dari ayat 1 sampai ayat 5. Baik, kita akan baca bersama-sama ya. Doa mohon kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu di pagi hari Minggu yang cerah ini. Tuhan, kami akan membaca Alkitab, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan dan layakkan kami Tuhan di dalam keterbatasan kami sekalipun. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, lalu kami boleh memperlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mau menjadi berkat, berkati dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitabnya, kita baca dari 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 18 ya. 1
1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ya. Nah, sebelumnya Kak Dea pengen tahu dulu sebenarnya kalau adik-adik menolong itu sesuatu hal yang mudah atau sulit sih sebenarnya? Ya, menolong di dalam menolong siapapun ya tanpa membedakan, lalu kemudian menolong tanpa membedakan dan menolong dalam segala situasi. Mau itu situasi ketika kita sedang malas, tapi ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, kira-kira sulit gak sih menolong itu? Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa sih kira-kira mau kita bahas di hari ini, kok Kak Dea bahas tentang menolong? Yuk kita lihat dulu gambar slide berikut ini ya. Nah, adik-adik tadi sudah melihat gambar ya, slide itu tadi ya. Itu adalah gambar di mana Timotius atau Paulus itu ada di jemaat Korintus. Itu gambar jemaat Korintus gitu ya. Nah, ternyata jemaat di Korintus itu jadi kota Korintus itu adalah kota penghubung antara utara dan selatan. Lalu Korintus juga merupakan tempat pelabuhan besar. Dan yang pasti Korintus juga merupakan tempat di mana berkembangnya pemujaan dewa-dewi pada saat itu. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan yang ada di Korintus. Jadi jemaat di Korintus itu terpecah selain karena mereka yang disebabkan dari dalam dan dari luar adik-adik ya. Jadi karena kesombongan jemaatnya, mereka merasa kota mereka paling hebat, itu paling besar, dan merupakan berkembangnya pemujaan berhala lah ya. Jadi mereka pemujaan pemahaman seperti itu tuh berkembang banget di zaman itu. Nah, lalu juga ada perpecahan karena pemahaman yang berbeda-beda. Pengajaran akhirnya menimbulkan blok-blok. Semacam kalau adik-adik mungkin mengertinya tentang perbedaan pendapat. Misalnya, aku lebih suka pendapatnya si A aja, aku lebih cocok dengan si B, akhirnya terpecah. Nah, itu yang terjadi pada saat itu di jemaat Korintus adik-adik. Nah, karena perpecahan itu ya kan, jadi mereka terbelah, tidak menjadi satu kesatuan kota yang bagus, tapi mereka terpecah karena adanya pemahaman-pemahaman yang tidak sama, pemahaman yang berbeda antara si A dan si B, kelompok A, kelompok B gitu. Jadi mereka blok-blokan. Dan juga mereka memiliki kesombongan diri, kesombongan karena merasa kotanya paling besar. Kotanya itu tempat yang pada saat itu tuh berkembangnya pemujaan dewa-dewi. Jadi pada saat itu juga itu perpecahan sangat terjadi. Nah, oleh karena itu Paulus
tidak tinggal diam, ya. Waktu itu ketika tahu kondisi di jemaat Korintus seperti itu, Paulus nggak tinggal diam adik-adik, tapi dia menulis surat dikirim ke Timotius. Dia meminta Timotius untuk datang, hadir, ada di jemaat Korintus seperti itu. Jadi Paulus itu mengirim Timotius ke jemaat Korintus supaya di sana tidak lagi terjadi perpecahan. Nah, adik-adik, tadi yang slide yang barusan adik-adik lihat itu adalah permintaan dari si Paulus supaya Paulus tuh mengirim surat kepada Timotius supaya Timotius itu hadir, ada di jemaat Korintus. Kenapa sih kok yang dipilih Timotius gitu ya? Nah, Paulus itu meminta Timotius untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di jemaat Korintus gitu. Nah, si Paulus itu bilang sama jemaat di Korintus, ini aku datangkan si Timotius, tolong dijaga, jangan sampai si Timotiusnya ini merasa takut gitu. Nah, jemaat juga jangan membuat Timotius takut, jangan membuat Timotius itu, jangan menganggap rendah Timotius karena Timotius itu masih muda, tetapi hargai dan hormati si Timotius ini, karena Timotius ini dipilih Paulus untuk menyatukan jemaat di Korintus yang tadinya terpecah belah karena pemahaman-pemahaman, karena kesombongan jemaat itu sendiri, tapi dibuat supaya menjadi satu kesatuan yang baik. Seperti itu adik-adik ya. Nah, adik-adik, setelah ini Kak Dea juga akan menjelaskan apa sih kira-kira dari Alkitab yang sudah kita baca ini. Kita tahu loh, kita di sini dijelaskan juga ada nasihat-nasihat Paulus yang diberikan kepada jemaat di Korintus ya. Yang pertama itu juga ada di sini dikatakan di ayat yang ke-13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, seperti itu. Jadi Paulus meminta jemaatnya supaya berdiri teguh, tetap kuat, tetap punya iman dalam mengatasi perbedaan atau perpecahan yang ada di jemaat pada saat itu, seperti itu ya. Nah, yang pertama tadi berjaga-jagalah ya, maksudnya kita harus punya iman, kita harus memperlengkapi iman kita supaya kita tetap kuat gitu ya dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Lalu kita juga harus menjadi orang yang berani. Paulus meminta jemaatnya supaya menjadi jemaat orang yang berani menghadapi berbagai macam tantangan gitu ya. Kemudian di sini juga dikatakan di ayat yang ke-14, lakukanlah segala pekerjaan dalam kasih. Artinya apa? Kita harus menerapkan kasih yang terutama supaya ketika kita menghadapi apapun itu kita ingat, oh aku punya kasih nih. Jadi kalau misalnya kita mau marah, kita mau emosi, oh ada kasih. Jadi kita yang tadinya emosinya tinggi meledak itu jadinya menurun. Seperti itu adik-adik ya. Lalu di ayat yang ke-15 itu juga dikatakan, ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Artinya, kita juga harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Mengabdikan diri kita untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita dan mengasihi kita. Itu adik-adik ya. Kemudian, kita harus mentaati orang-orang yang ada di sekeliling kita, seperti itu. Kita harus saling memperlengkapi untuk menjadi satu kesatuan. Nah, kadang kita adik-adik pernah nggak sih merasa kalau kita tuh harus menghargai dan menghormati serta mentaati siapapun gitu ya. Kadang tuh ada loh kita tuh merasa bahwa aku nggak suka sama si A, atau si A ini kan dia lebih kecil, ngapain aku menghormati dia, ngapain aku harus patuh sama dia. Nggak boleh adik-adik ya. Jadi kita tidak boleh menganggap orang itu rendah. Kita nggak boleh merendahkan orang lain. Kadang kita juga merasa si B, jadi harusnya si B dong menghormati aku, bukan aku yang menghormati si B. Nggak gitu ya adik-adik ya. Jadi kita tetap harus menghormati. Atau misalnya di sekolah, contohnya ya di sekolah, ketua kelasnya itu teman kita sendiri. Nah, pada saat teman kita lagi memberikan pengumuman, kita nggak mau dengerin. Kenapa? Karena kita merasa orang dia loh temanku satu usia sama aku, ngapain aku dengerin dia kayak gitu.
toh dia lebih muda daripada aku, ngapain aku dengerin pengumumannya dia sampaikan gitu. Jangan menganggap orang itu lebih muda, akhirnya kita meremehkan, merendahkan, tuh nggak boleh adik-adik ya. Jadi intinya dari nasihat Paulus itu adalah kita harus memperlengkapi diri kita, yaitu apa? Kita harus punya iman yang kuat, teguh, kita harus berani menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan yang ada saat ini. Kita harus punya kasih, dan kita harus menghargai, mentaati, menghormati orang lain sekalipun orang itu lebih muda dari kita, atau orang itu gak sama-sama kita. Nah, kita tetap harus menghargai dan menghormati. Seperti itu adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, beberapa contoh itu banyak sekali yang bisa kita lakukan ya, selagi kita mau gitu ya. Bagaimana kita menghargai, kenapa kita harus menolong, kemudian harus menghormati. Sebagai anak Tuhan kita harus menghargai, menolong, menghormati, mengasihi orang lain. Kenapa? Karena jika demikian, maka orang lain pun akan melakukan hal yang sama kepada kita. Kira-kira contoh-contoh apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menolong, contoh menolong, atau contoh-contoh yang kita bisa berikan di kehidupan kita hari lepas hari? Nah, adik-adik lihat ya slide berikut ini. Nah, adik-adik sudah lihat ya tadi slide-nya. Adik-adik tadi melihat ada contoh menolong mama, menolong orang tua di rumah, menolong apa? Mencuci baju bersama-sama. Itu salah satu contoh yang bisa adik-adik dan Kak Dia lakukan ketika di rumah. Kemudian tadi juga ada contoh belajar sama-sama. Belajar dari rumah, di rumah bisa belajar bersama-sama dengan teman, kakak atau adik. Itu hal yang bisa dilakukan ketika di rumah bersama dengan teman, kakak atau adik ya adik-adik ya. Saling menolong dalam hal sekolah tugas sekolah. Lalu tadi adik juga melihat contoh menolong, membantu, mendorong teman yang ada di kursi roda gitu ya. Ada yang bantu dorong, ada yang bantu bawain tas ranselnya sama bukunya. Nah, itu sangat-sangat baik adik-adik dicontoh. Itu adalah merupakan contoh yang baik ketika adik-adik menolong teman-teman kita yang dalam kekurangan tanpa memandang fisik kita, seperti itu. Lalu kita juga tadi adik melihat ada gambar anak perempuan sedang bersedih, dia menangis. Ada satu temannya yang membawa tisu dan dia membantu temannya itu. Jadi kita juga harus menjadi teman yang baik, bukan teman yang begini ya, tapi teman yang begini, teman yang mau menjadi pendengar yang baik, memberikan bantuan, misalnya hanya dengan membantu mendengarkan permasalahannya atau mendoakan ketika temannya lagi butuh doa, mereka lagi sedih, membantu teman yang sedang bersedih. Nah, di tengah pandemi seperti ini, tadi adik-adik juga sudah melihat ada gambar pakai masker, lalu rajin cuci tangan, lalu menjaga jarak gitu ya. Nah, itu tadi contoh yang bisa adik-adik lakukan di tengah. Jadi kalau nggak penting-penting sekali, jangan keluar rumah. Kenapa? Karena ketika kita keluar rumah, kita nggak tahu loh, apakah kita menjadi pembawa virus ketika kita pulang ke rumah ketemu dengan keluarga kita nggak tahu. Jadi tetap harus dengan kita menggunakan masker itu juga sudah menolong, membantu orang lain untuk terhindar dari virus-virus corona. Jaga jarak gitu ya, meskipun kita di luar, kalau memang mengharuskan kita untuk beraktivitas di luar, harus jaga jarak ya. Tetap gunakan masker dan rajin cuci tangan. Adik-adik kalau misalnya repot cuci tangan ya, kalau di luar rumah, jangan lupa bawa hand sanitizer, seperti itu ya.
Nah, adik-adik, dari bacaan Alkitab kita, dari apa yang Kak Dia sampaikan tadi, Tuhan hendak mengajarkan adik-adik dan Kak Dia sebagai anak Tuhan untuk menjadi anak yang mau saling tolong-menolong, saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lainnya. Karena kita memang tercipta di dunia ini untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Karena kita merupakan manusia yang makhluk sosial, yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya, jangan lupa saling tolong-menolong, kita harus menghormati tanpa membedakan, tanpa memandang rendah, menganggap rendah orang lain. Jadi, adik-adik juga harus mencontoh Paulus yang taat dan setia pada firman Tuhan dan mau melayani dengan sepenuh hati. Ya, nanti kalau adik-adik sudah besar mau menjadi seorang pelayan Tuhan seperti Kak Dea, Kak Emi, Kak Ros, Kak Upi, Kak Anita, Kak Noel, Kak Yuda, Kak siapapun, itu bisa adik-adik gitu ya. Kita nanti kalau sudah besar kita mau jadi pelayan Tuhan boleh sekali ya. Kita mau memberikan diri kita, mau aktif dalam pelayanan boleh. Itu ya. Lalu kita juga harus belajar menghargai semua orang, mau yang lebih tua dari kita, lebih muda atau sama dengan kita, tetap kita harus menghormati dan mencerminkan kasih Tuhan dalam kata perbuatan, sehingga kasih Tuhan itu terpancar dari kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Tapi kan masih ibadah online Kak Emi. Iya, karena ibadahnya masih ibadah online, jadi adik-adik untuk persembahan sekolah minggunya bisa titip kepada orang tuamu atau kakak yang berangkat pergi ke gereja. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu bahwa persembahan. Mari adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat dipergunakan
untuk kemajuan pelayanan gereja kami. Tuhan berkati orang-orang yang mengelolanya, sehingga persembahan kami ini bisa memberkati segenap jemaat di gereja maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mengikuti ibadah IHAMPA hari ini. Tapi masih ada satu lagi kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu merayakan ulang tahun PLKPA GPIB yang ke-62. Tanggal 6 September kemarin kita sudah rayakan. Tapi untuk kali ini Kak Emi akan ajak kamu semuanya bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday. Yeay! Kita akan menyaksikan video-video ucapan selamat ulang tahun kepada PLKPA GPIB. Yuk kita lihat. PLKPA 62 tahun. Ibu Pendeta dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun PLKPA. Diberkati akan usia yang bertambah. Pengurus pelayan dan anak-anak selamat ulang tahun. Yesus sayang dan memberkati. Amin. Selamat pagi dan shalom. Saya atas nama presbiter dan seluruh jemaat GPIB Cahaya Nugra Surabaya mengucapkan Dirgahayu PLKPA GPIB yang ke-62 tahun tanggal 6 September 2021. Selalu sehat, semangat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kami oma-oma, opa-opa Pelkat PKLU mengucapkan selamat hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-62. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan cucu-cucu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi untuk anak-anak Pelkat PA GPIB Cahaya Nugra Surabaya. Saya mewakili Pelkat PKB mengucapkan ulang tahun yang ke-62 buat Pelkat PA GPIB Cahaya Nugra Surabaya. Kiranya dengan usia 62 tahun, anak-anak boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Teruslah berkaya di tengah COVID-19 dan biarlah Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Selamat pagi, selamat ulang tahun untuk Pelkat PA. Semoga menjadi anak-anak yang membahagiakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati pelayan anak-anak senantiasa setia melayani Tuhan. Shalom,
Saya mewakili Gerakan Pemuda mengucapkan selamat ulang tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB yang ke-62 tahun. Teruslah bertumbuh dan berkembang menjadi gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia. Tuhan Yesus memberkati. Halo Pelkat PA, lagi ulang tahun ya. Selamat ya, selamat ulang tahun yang ke-62. Terus berkarya, selalu patuhi orang tua, dan ingat masih COVID. Ikuti protokol kesehatan ya. Ulang tahun. Shalom semuanya, kami pengurus Pelkat PA GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pelkat PA GPIB yang ke-62. Semoga semakin bertumbuh dan berbuah agar bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Pelkat PA GPIB. Halo adik-adik, hari ini kita merayakan ulang tahun Pelkat PA yang ke-62. Nah, untuk adik-adik tetap semangat ya, sekalipun kita beribadah hari Minggu tetap lewat daring, kita tetap semangat untuk terus mengikutinya. Kita berdoa suatu saat corona pergi, kita boleh lagi beribadah dengan tatap muka. Begitu juga dengan kakak Layan, dan kondisi sekarang tetap semangat melayani ya kakak, tetap bertumbuh di dalam pelayanan. Buat kita semua tetap melakukan protokol kesehatan ketika melakukan kegiatan di luar rumah, jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan dan jaga jarak. Selamat ulang tahun Pelkat PA, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-62. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, tetap bertumbuh di dalam ibadah Pelkat PA dan tetap maju Pelkat PA. Tuhan Yesus memberkati. Pelkat PA, happy birthday, otanjobi omedetou. Diberkati untuk memberkati. Gambate. Shalom, selamat ulang tahun untuk Bud PA yang ke-62. Kiranya makin terberkati lagi untuk kakak-kakak Layan dan untuk adik-adik Layan. Tetap terus semangat untuk kedepannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-62 tahun. Semoga semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat untuk semua orang. Selamat ulang tahun PA yang ke-62. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-62. Semoga bertumbuh dalam iman dan kasih Tuhan. Selamat Pelkat PA ke-62. Semoga untuk kakak Layan tetap semangat ya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat HUT Pelkat PA 62. Untuk kakak Layan tetap semangat ya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Pelkat PA ke-62. Semakin bertumbuh, semakin maju. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-62 tahun. Semoga semakin disayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-62. Terima kasih. Selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-62. Kiranya Tuhan selalu menyertai Pelkat PA Cahaya Anugerah. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, nama saya Levina. Saya ingin mengucapkan
Happy birthday kepada PKPLA. Semangat! Hi, my name is Kimiko. Happy birthday PKPA fighting. God bless you. Hai, happy birthday PKPA. Betul. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah membaca Alkitab juga, dan kami boleh belajar tentang Paulus Timotius. Tuhan berkati supaya kami boleh menjadi Timotius muda, Timotius yang boleh menjadi berkat, mau memberikan dirinya untuk pelayanan Tuhan, mau menjadi seperti Paulus yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan di dalam masa anak-anak kami, biarlah hidup dan kehidupan kami boleh menjadi berkat. Tuhan juga mau menyertai dan memberkati orang tua kami, kakak adik kami, opa oma tante om kami, seluruh keluarga kami. Tuhan memberkati kami semua, berikanlah kami kekuatan kesehatan, dan biar di tengah masa pandemi ini kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan, kami boleh terus mengandalkan Tuhan, dan kami mau bersyukur selalu di dalam segala hal. Lindungi kami, sertai kami selalu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, IHMPA di tanggal 12 September 2021 hari ini sudah selesai. Kak Dia mau mengucapkan selamat hari ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-62. Kiranya adik-adik boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan boleh berbuah sehingga boleh menjadi berkat hanya untuk nama kemuliaan Tuhan Yesus saja. Jangan lupa dimanapun adik-adik berada, tetap jaga protokol, patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan kalau nggak penting-penting sekali nggak usah keluar ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah!